Bingung gitu ya. Aduh. Ini ada ceramah umum aja ya. Ceramah umum ya pejabat yang ada ini kan. Ceramah umum saja ini. Mana ini ya? Umum aja. Iya betul. Kalau minta Quran Ustaz. Udah bunyi. Shh, shh, shh. Tes. Ada suara. Tes. Tes. 1, 2, 3. Tes. Makanya. Tes. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat.
karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yang mana tentu harapan kita dalam pertemuan di majelis yang mulia ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tes. Allah Ma'ash tes. Tidak usah. Ya asal ini daripada matikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku.
Maka tugas kita sebagai hamba-hamba Allah adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkannya, mentauhidkannya, dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ada aturan mainnya, ada rambu-rambunya. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rambu-rambunya, ada sebab-sebabnya. Seorang tidak akan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla kecuali kalau dia melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa al-huda, membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan membawa agama yang hak, liyudhhirahu ala ad-dini kullihi, untuk dia menangkan atas agama semuanya. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 5 hal penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang telah mengutus. Jadi al-mursil, yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mursal, yang diutus, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, misi yang dibawa oleh Rasul tersebut adalah al-huda, petunjuk, dan dinul haq, agama yang hak. Tujuannya adalah, yang kelima, tujuan liyudhhirahu ala ad-dini kullih, untuk dia menangkan, dia munculkan atas semua agama yang lainnya. Yang keenam atau yang kelima, jika yang ketiga digabung menjadi 2, digabung menjadi 1, maka yang kelima adalah tantangan dalam kehidupan ini. Walau karihal musyrikun. Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini dengan hikmah yang agung untuk beribadah menyembah Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah pada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka begitu saja. Tidak membiarkan mereka Allah ciptakan di muka bumi ini kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Tetapi Allah mengutus para rasul
Sehingga para rasul bersilih berganti. Sejak zaman dahulu sampai yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para rasul. Allah bekali beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pedoman, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, yang dia sebagai penutup seluruh kitab-kitab yang sebelumnya, sebagai muhaiminan alaih, ya, yang menjadi hakim bagi kitab-kitab yang lainnya. Ini bekal yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua termaktub dalam Al-Quranul Karim. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak semuanya dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu ada penjelasan-penjelasan, ada keterangan-keterangan dari beliau untuk menjelaskan Al-Quranul Karim, ya, yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau. Makanya manfaat dari hadis-hadis Nabi SAW adalah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Nah, dua hal ini menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Yang pertama kali adalah para sahabat. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh dalam iman mereka. Setiap hari, siang dan malam mereka belajar, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling banyak memiliki ilmu di antara umat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena mereka yang menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat menyalurkan ilmu mereka kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in menyampaikan ilmu mereka, meneruskan ilmu mereka, mentransfer ilmu mereka yang mereka terima dari para sahabat kepada tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, dan seterusnya. Sehingga ilmu itu sampai kepada kita dengan perantaraan para ulama-ulama yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan begitulah Allah dengan caranya dalam menjaga agamanya ini adalah dengan perantaraan para ulama-ulama itu. Maka muncullah ulama-ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Kemudian muncul pula ketika itu ulama-ulama fikih. Yang paling masyhur adalah 4 madhab: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sehingga ilmu Islam ini terjaga dan terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan munculnya para ulama-ulama yang mereka dengan penuh keikhlasan mereka menjaga agama Allah ini. Para ulama hadis meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama fikih mereka memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian muncullah aliran-aliran madhab itu yang tidak jauh berbeda. Karena prinsip dasar mereka adalah satu, akidah mereka adalah satu, maka mereka menjadi ulama-ulama yang terkenal di dalam dunia Islam ini. Nah, Allah Azza wa Jalla
Dia mengutus Rasulnya, Allah mengutus Rasulnya dengan membawa misi. Apa misinya? Al-Huda, petunjuk. Para ulama menyebutkan arti Al-Huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Ini Al-Huda, petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang hak adalah al-amalus saleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Yang mana dengan dua bekal ini, pedoman dan pelaksanaan, ilmu yang mereka miliki dan amalan yang mereka terapkan itu, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk Allah menangkan mereka atas seluruh agama yang lainnya. Maka kemudian muncullah generasi terbaik dari umat manusia, yaitu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang datang sesudah mereka, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang sesudah mereka itu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, sesudah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik dari umat ini. Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena dua hal ini yang mereka jadikan sebagai pegangan. Ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dinul haq, agama yang hak, yang mereka praktekkan ilmu itu, mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Maka tiba-tiba muncul manusia-manusia yang tadinya tidak dianggap oleh dua kerajaan besar ketika itu, Romawi dan Persia, dua adidaya yang menguasai dunia ketika itu, tidak pernah memperhitungkan tentang orang-orang ini. Tiba-tiba subhanallah, dalam waktu yang cepat, kurang dari 1/4 abad, kurang dari 25 tahun, lahirlah generasi terbaik umat manusia, yang kemudian mereka ini menguasai dunia, dapat meruntuhkan dua kerajaan besar, Romawi dan Persia, karena dua pegangan ini. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk dia menangkan atas semua agama yang lainnya. Ini adalah bukti sejarah perjalanan umat ini pada permulaan kemunculannya di saat diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah yang seyogianya apabila umat ini ingin untuk mendapatkan kemuliaan mereka, kejayaan mereka, dengan mereka menjadikan para pendahulu mereka dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebagai contoh teladan. Mereka orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka langkah-langkah mereka hendaknya kita mengikutinya sebagai orang yang datang kemudian. Di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang ke surat At-Taubah, ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka
dan mereka ridho kepada Allah. Maka apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah langkah pertama, mari kita beragama secara benar, mengikuti orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ingin sukses dalam dunia usaha, dia mempelajari orang-orang yang sukses dalam usaha. Bagaimana cara mereka, kau bisa meraih keuntungan ya dalam usaha mereka. Dipelajari, kemudian diikuti. Itu kalau di dunia usaha. Nah, oleh karena itu demikian pula kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka ikutilah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana mereka, para sahabat itu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik? Dan apakah mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh. Ketika Allah mengutus Nabi SAW, mereka mengikuti, mereka beriman. Dan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hidayah oleh Allah. Dan semoga hidayah ini tetap menjadi pegangan kita sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Yaitu hidayah iman dan Islam. Wajib kita pertahankan. Agar kita pun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan ridho kecuali kepada orang-orang yang beriman. Nah, iman dan amal soleh ini yang mereka lakukan dalam upaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu surat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Bayyinah, yang sering kita baca dalam solat-solat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah yang terbaik adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebajikan. Amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum khairul bariyah. Apa balasan mereka? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an. Jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, surga Aden, surga yang kekal. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Dzalika jazaa'u liman man khasya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Maka sebab yang lain dengannya seorang hamba mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dan beriman dan beramal soleh. Amal yang soleh adalah amal yang diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika beramal betul-betul dia niat karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian,
bukan untuk disanjung oleh manusia, bukan untuk mendapatkan harta dunia, tetapi dia betul-betul beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadah mereka yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Hunafa, mereka condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Mereka condong kepada kebenaran, meninggalkan kebatilan. Itu makna dari al-hunafa. Hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah. Itulah ajaran agama yang benar. Maka amal soleh yang dimaksud adalah yang diikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal soleh itu dikatakan amal itu soleh kalau sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi yang terakhir, sebagai khatamul anbiya, penutup para Nabi, untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka contoh teladan kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Wal yawmal akhir, dan bagi orang yang mengharapkan pahala, ganjaran, balasan di hari akhir, di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan kita. Nah, oleh karena itu seorang apabila ingin beribadah pada Allah Ta'ala, hendaknya dia mempelajari apa yang harus dia lakukan, contoh yang diberikan oleh Nabi SAW seperti apa, agar dia tidak salah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat, sebagaimana kalian melihat aku salat. "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dari aku tata cara ibadah haji kalian, tata cara ibadah umroh kalian. Ini semua harus merujuk kepada contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang lain yang dengannya seorang hamba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaknya dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah adalah salah satu sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah murka, Allah tidak ridho kepada orang-orang yang kufur nikmat. Maka apabila seorang hamba ingin mendapatkan ridho Allah, hendaknya dia banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Sungguh nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Nikmat lahir, nikmat batin, harta, dan yang lainnya. Lebih dari itu semuanya adalah nikmat iman dan Islam. Kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dilahirkan dari keluarga muslim. Kita pun beragama Islam. Atau seorang diberikan taufik oleh Allah dari seorang non muslim kepada orang muslim, dia menjadi orang muslimin karena hidayah dari Allah Ta'ala. Maka balasan bagi sebuah hidayah adalah mensyukuri
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi sebuah nikmat adalah mensyukuri nikmat tersebut kepada yang memberikan nikmat itu. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kalian kufur, kalian tidak beriman, kalian tidak mensyukuri Allah, fa innallaha ghaniyun ankum. Maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan kalian. Jadi jangan pernah terlintas dalam diri kita bahwa Allah butuh kita. Tidak. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Tetapi justru hamba-hambanya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan di sini, fa innal in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian, jika kalian kufur, maka Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yarda li ibadihil kufra. Dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah tidak ridha kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, maka dia ridho kepada kamu sekalian. Maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan ridho Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Bahkan dalam makan kita, dalam minum kita, hendaknya seorang hamba selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah ridho pada seorang hamba. Innallaha yarda la yarda li 'abdin idza akala aklatan fahamidallah 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho pada seorang hamba apabila dia makan suatu makanan, dia mensyukuri nikmat Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Wa idza syariba syarbatan yahmadullah. Dan apabila dia minum satu minuman, dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha pada hamba yang demikian. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab seorang hamba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau disebut dengan abdan syakura. Allah menyebut Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quranul Karim seorang hamba yang banyak bersyukur. Tentu otomatis Allah ridho kepada beliau. Salah satu sebab adalah dalam setiap nikmat yang beliau dapat, makannya, minumnya, tidurnya, istirahatnya, dan yang lainnya, beliau selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati Nabi Nuh alaihissalam dengan abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah itu dengan 3 hal. Yang pertama, pengakuan dalam hati kita bahwa semua nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalam mensyukuri nikmat Allah, pertama adalah dengan kita mengakui, menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa setiap nikmat yang kita dapati, yang ada pada kita, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semuanya dari Allah. Pengakuan dalam hati. Yang kedua, untuk mensyukuri nikmat Allah, cara yang kedua, yakni yang kedua adalah dengan mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan, mensyukuri Allah dengan ucapan lisan.
Makanya seorang bangun dari tidurnya, dia bersyukur pada Allah Ta'ala yang membangunkannya dari tidurnya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati, dan hanya kepadanya kita dikembalikan, kita dikumpulkan. Setelah makan bersyukur, setelah minum bersyukur. Jadi mengucapkan kesyukuran itu dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Syukurilah dan mengucapkan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam mensyukuri nikmat Allah diwujudkan dengan amal soleh dan mengerjakan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat-nikmat itu adalah untuk kita syukuri dan mengerjakan amal kebaikan dan mengerjakan amal soleh. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dalam doa beliau mensyukuri nikmat Allah, beliau mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah kepada aku dorongan, kekuatan, an ashkura ni'mataka, agar aku mampu mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Wa an a'mala salihan tardhahu, dan berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku dorongan untuk dapat mengerjakan amal-amal soleh yang engkau ridhoi dengan berdasarkan nikmat tersebut. Maka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang ketiga adalah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Banyak manusia menyia-nyiakan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia yang tertipu atau rugi terhadap dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat faragh, peluang waktu yang diberikan kepadanya. Kita banyak menyia-nyiakan waktu kita, banyak menyia-nyiakan kesehatan kita. Makanya tidak sedikit kita menjumpai seorang yang di saat dia sakit baru kemudian dia menyesal. Sudah lumpuh baru menyesal. Kenapa dahulu ketika dia sehat walafiat, bisa jalan, tidak datang ke masjid sholat berjamaah? Ketika dia masih mampu mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, dia meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Setelah tangannya lumpuh, tidak bisa bergerak, dia menyesali. Itu semuanya penyesalan yang tidak ada gunanya, artinya terlambat. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di saat kita mendapatkan nikmat-nikmat ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat kita akan menyesal atas berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita yang kita sia-siakan. Maka jangan menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara amalan dan sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan dia berbakti, berkhidmah kepada kedua orang tuanya. Karena di antara amalan-amalan yang dengannya seorang mendapat ridho Allah
adalah orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Bagi yang masih memiliki ayah dan ibu, atau memiliki ayah, mungkin ibunya telah meninggal, atau sebaliknya, ibunya ada, ayah meninggal, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gapailah ridho mereka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah digapai dengan menggapai ridho kedua orang tua. Murka Allah pun seorang mendapatkannya karena kemurkaan kedua orang tuanya. Maka seorang yang masih memiliki orang tua, ayah dan ibunya, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ya. Kata Nabi alaihissalam, al-walid awsatu min awsati abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang terbaik. yakni sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia berbakti kepada Allah, kepada orang tuanya. Dia jadikan orang tuanya sebagai salah satu dari pintu utama untuk dia mendapatkan surga, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara amalan yang dengannya seorang mendapatkan ridha Allah taala adalah selalu menanamkan dalam dirinya rasa takut pada Allah. Takut yang mendorong kepada kebaikan. Takut yang mendorong seorang untuk melakukan amal-amal soleh. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, di antara sebab orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan ridha Allah adalah mereka takut pada Allah Ta'ala. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut pada Rabbnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan wasiat. 3 wasiat mulia yang diberikan oleh beliau alaihissalam dalam kalimat yang singkat. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa pada Allah. Di rumah, di jalan, di kantor, di udara, di lautan, di darat, dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah Ta'ala terhadap tanggung jawab dan amanah yang diberikan pada kita. Di antaranya adalah anak-anak kita. Anak adalah amanah. Istri amanah. Maka kita bertakwa pada Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita ini. Yang menjadi tanggung jawab kita. Kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah padanya. Salat 5 waktu. Kewajiban setiap orang mukmin. Maka jangan disia-siakan waktu itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bertakwa pada Allah dimanapun seorang berada. Hal yang besar maupun yang kecil. Seorang bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun dia berada. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa yang namanya manusia tetap manusia, bagaimanapun upaya dia untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, terkadang dia terjerumus dalam dosa. Terkadang dia terjatuh dalam dosa. Makanya beliau mengucapkan wasiat yang kedua. Setelah wasiat bertakwa pada Allah Ta'ala, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan yang buruk dan kamu melakukan perbuatan yang baik. Ketika seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, segera berbuat baik setelah itu. Dengan misalnya bertobat pada Allah, beristighfar, minta ampun pada Allah, dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan itu menghapus amal-amal keburukan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-114. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk.
ini merupakan kewajiban kita kepada diri kita. Tatkala berbuat keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, segera kembali pada Allah Ta'ala. Segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Segera memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Semoga amal-amal soleh itu menghapus amal keburukan. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Ini antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang tiga ini, ittaqillah haitsu ma kunta, yang pertama adalah hak Allah yang wajib kita penuhi. Sebagai hamba wajib bertakwa pada Allah Ta'ala. Yang kedua, ikutilah perbuatan buruk dan berbuat baik. Ini hak diri kita, kewajiban diri kita ketika berbuat dosa. Kewajiban kita atas diri kita. Tatkala terjerumus dalam dosa, segera bertobat, karena tobat perbuatan baik. Beristighfar, minta ampun pada Allah, ya. Dan melakukan amal-amal kebaikan yang banyak, supaya amal kebaikan itu menghapus amal-amal keburukan. Kemudian yang ketiga, hak sesama hamba-hamba Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Ya, ini hak sesama hamba Allah. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara kita, bukan dengan selera kita, bukan dengan hawa nafsu kita, tetapi ada caranya, ada sebabnya, ada aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengerjakan sebab-sebab itu, kita akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan sebab-sebab itu adalah, tentu kita akan jauh dari mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan sebab-sebab untuk mendapatkan ridho Allah banyak. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup ya sampai di sini kajian kita pada kesempatan yang baik ini, karena bersama kita juga ada beberapa ya petinggi ya, mungkin punya tugas tanggung jawab ya. Insyaallah kita jumpa lagi besok pagi insyaallah. Besok pagi setelah subuh insyaallah tempatnya di sini ya. Kajian di mana? Di masjid sana ya. Baik. Insyaallah besok subuh saya akan isi kajian juga. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keridhoannya, dan kita terus menuntut ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Akhirnya kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum
silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.